0 dalam posisi standby. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini videonya agak terpotong-potong ya, karena tadi agak buru-buru pengerjaannya. Ini ada servisan TV merek TCL, kodenya 32B 2600 ya, dengan kendala kesambar petir. Ini mati total, sekarang posisinya padam total ya, lampu standby nya tidak menyala sama sekali. Jadi tadi lantaran buru-buru mengeceknya sama yang punya TV ya, jadi udah saya bongkar, tadi udah saya cek. Setelah saya cek tegangannya di outputnya di bagian sekunder semuanya tidak keluar. Di sini ada tegangan 12 volt, di sini sekitar 30-an volt ya untuk driver backlight. Jadi semua tegangannya di area sekundernya ini kosong, sama sekali nggak keluar tegangan ya. Jadi setelah tadi saya ukur sekring, karena mati total ya, jadi di sini ada sekring ya. Sekring ini saya ukur itu tidak putus ya. Jadi jalur dari 220 volt PLN ini dicabang masuk ke dioda, satu masuk ke dioda di bagian min ya, lalu satu masuk di bagian plus. Jadi intinya dari soket arus 220 volt ini jalurnya itu terhubung ke dioda ini dua-dua, mulai dari AC 220 volt. Jadi mana tahu teman-teman memastikan ya sekringnya putus atau enggak, atau kumparannya ini putus, bisa teman-teman ukur langsung dari soketnya ini menuju ke dioda ini, dua-dua terhubung ya. Lalu setelah tadi saya colok ke PLN ya, power supply nya ini, itu tegangannya di elko besar ini nyimpen, tegangannya menyimpan sekitar 315 volt. Setelah dicabut coknya dia tegangannya tidak turun, istilahnya tegangannya menyimpan ya di elko ini. Biasanya kalau untuk normalnya saat kita colok ke PLN ya, baru ada tegangan di sini tersimpan sebentar. Begitu dicabut cok, maka dia akan tegangannya ini langsung turun ke 10 volt dalam hitungan beberapa detik. Tapi ini tadi setelah saya cabut stekernya, ini tegangannya nyimpan di sini 316 volt. Itu nggak turun-turun ya. Jadi setelah tadi saya cek, nih, ini ada di sini MOSFET ya, yang 3 kaki, posisinya di sini. Nih, ini saya cek nggak korslet, jadi gate sama source nya itu nggak ada yang korslet ya. Jadi ini MOSFET-nya bagus. Lalu saya cek juga diode ini tidak ada yang korslet, normal. Di sini juga ada dioda, saya ukur normal, nggak ada yang korslet diodanya. Jadi biasanya kalau dia MOSFET-nya ini enggak korslet ya, ataupun korslet, biasanya kerusakannya ada di IC driver PWM-nya di dalam sini. Di sini ada IC driver kecil, bisa teman-teman lihat. Di bawah ini IC kecil, kalau saya tidak salah 6 kaki atau 8 kaki ya. Jadi ini kerusakannya seperti ini.
Itu kebanyakan memang IC-nya yang rusak, IC PWM drivernya. Makanya dia menyebabkan tegangan outputnya itu tidak keluar di area sekundernya ini. Kecuali kalau dia memang ada tegangan ya. Biasanya kalau ada tegangan 12 volt, 5 volt, 3,3, 1,2, 1,8 di area outputnya, biasanya itu yang rusak kebanyakan di IC-nya ini. Kalau memang dia ada tegangan 12 volt ya, di output bagian sekundernya ini, kalau semua tegangannya ada hadir tapi dia tetap mati total, biasanya bisa jadi IC besarnya ini rusak. Atau bisa juga, contohnya bisa teman-teman cek di sini, tegangan 12 volt ada ya. Mungkin di sini tegangan 1,8 atau 1,2 ada, tapi tegangan 3,3 nya mungkin tak hilang ya. Bisa jadi step downnya ini yang rusak. Bisa teman-teman cek korslet atau enggak. Tapi lantaran ini dia outputnya sama sekali nggak keluar tegangan 12 volt, jadi saya vonis kerusakan di bagian primernya ya. Jadi saya akan bongkar ini ya, MOSFET-nya dan IC drivernya. Nanti kita akan coba ganti IC drivernya ya. Ya, rupanya setelah saya cari-cari IC-nya lagi nggak ada stok, Mas Bro. Jadi ini IC driver yang tidak saya cabut yang di sini. Ya. Jadi sementara saya uji coba dulu menggunakan gajun 3 kabel. Ini hanya untuk sementara ya, sembari menunggu konfirmasi dari yang punya TV apakah dia mau nanti mau diganti mainboard aja komplit atau dicarikan IC-nya ini ya. Nanti saya akan order. Namun saya pasang gacun dulu sementara untuk memastikan panelnya, karena panelnya ini katanya udah lama. TV-nya terduduk itu udah 1 tahun lebih ya. Jadi kita belum tahu kondisi layarnya apakah masih bagus atau tidak ya. Takutnya nanti udah kita beli IC-nya ya, entah mainboardnya, rupanya setelah dipasang layarnya ada masalah. Jadi saya akan coba dulu menggunakan gacun ya. Tapi kalau bagi teman-teman memang emergency kali ya mau pasang gacun, usahakan pasang gacun yang 5 kabel aja agar tegangannya lebih stabil. Karena kalau menggunakan gacun 3 kabel seperti ini cenderung tegangannya itu kurang stabil ya saat standby sama saat mesinnya on. Terkadang dia waktu on dia tuh tegangannya ngedrop sampai 9 volt, tapi saat standby ya dia tegangannya normal di 12 volt di sini. Tapi setelah nanti on dia akan ngedrop jadi 8 volt, kadang 7 volt. Jadi kurang begitu stabil kalau menggunakan gacun 3 kabel ya. Tapi kalau memang darurat kondisinya ya bisa teman-teman pasang gacun yang ukuran 29 inci ini ya, supaya ampernya itu kuat ngangkat. Yang hitamnya ke ground elko ya, lalu yang merahnya ini ke kaki tengah MOSFET. Ibaratnya kalau ini MOSFET-nya berarti yang merahnya disolderkan ke kaki tengah ini ya. Dan jangan lupa isi drivernya dicabut dulu kalau mau dipasang gacun, kalau nggak korslet. Ini hanya untuk sementara aja, untuk menguji layarnya ya, apakah bagus atau tidaknya kita belum tahu. Saya akan pasangkan ya. Lupa saya, kalau teman-teman mau memasang gacun ya, kaki optocoupler nomor 4 nya diangkat, dicabut. Ini udah saya angkat dari dudukannya, saya lepas kaki optocouplernya ini yang nomor 4 ya. Ya kalau untuk teman-teman pemula yang kira-kira kurang mengetahui pin nomor 4, bisa hitung dari titik ini. Di sini ada bulatan, itulah pin nomor 1, 2, 3, 4. Berarti ini dia kakinya.
Ya, Mas Bro. Ini udah saya pasangkan rakitan. Sekarang kita akan lihat ya. Saya akan colok. Ya, dia udah standby. Saya akan on kan remote. Ya. Ya, backlight-nya udah menyala. Ya, layarnya masih bagus, jadi bisa kita melangkah ke tahap selanjutnya ya. Jadi kita akan coba ukur ya, mana tahu teman-teman nanti butuh acuan. Saya akan ukur tegangan di mainboardnya masing-masing, berapa tegangannya di masing-masing step down ya. Saya akan ukur di sini tegangan 12 volt. Ya, di sini terukur 12,41. Lalu di sini ada 32 volt. Ya. Lalu di sini tegangan 3,3. Ya. Lalu di sini tegangan 1,8. Lalu di sini tegangan 3,3 juga. Ya. Lalu di sebelahnya sini tegangan 2,5 volt ya. Di sini 2,5 volt. Lalu di sini tegangan 3,3 volt juga. Ya. Lalu di sini tegangan 3,3 juga. Oh, di sini tegangan 1,2 ya. Di sini tegangannya 1,2, di sini 1,2 volt. Ya, jadi itu aja. Di sini tegangan 5 volt berarti ya. Di sini ada koil lilitan. Di lilitan ini tegangannya 5 volt. Nih. 5 volt di lilitan ya. Lalu saya akan coba. Kita akan ukur dalam posisi standby. Saya akan matikan. Ya, di sini TV standby. Kita akan ukur dalam posisi standby. Ini udah TV udah mati ya. Mana tahu teman-teman butuh tegangan standby-nya. Di sini saya akan ukur di koil tadi berapa tegangannya. Ya, di koil 5 volt ya. Lalu di sini tadinya tegangan 1,8 ya. 3,3 ya. Ya, dalam posisi standby tegangan 3,3 di sini tetap hadir. Lalu di sini tadi tegangan 1,8 ya saat on. Ya, di sini terukur tegangannya kosong. Ya, dalam posisi standby. Lalu di sini tadi tegangan 3,3 juga. Ya, tegangan 3,3 yang di sini hilang saat standby ya. Lalu di sini tadi tegangan 2,5 dalam posisi on, sekarang posisi standby kosong. Di sini saat on tadi tegangan 3,3, sekarang posisinya standby kosong, tidak ada tegangan ya. Lalu di sini tadi tegangan 1,2 ya dalam posisi on. Berarti di sini tegangannya dalam posisi standby dia 0.
Ya, jadi tegangan induk dalam posisi standby di sini tegangan 5 volt ya, di coil wajib hadir ya. Lalu tegangan 3,3 di sini wajib hadir dalam posisi standby. Selebihnya semua tegangannya 0 ya. Jadi tegangan induk 5 volt di sini, lalu 3,3 volt di sini ya. Selebihnya semuanya 0 dalam posisi standby ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.